Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Sandriani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Suskaria. Baiklah, untuk pertama kali kita akan membahas sejarah singkat tentang metode Safahiyah, Sam'iyah wa Safahiyah. Sejarah munculnya metode ini ialah berasal dari Amerika Serikat pada peperangan dunia kedua, yang mana Amerika Serikat tersebut kalah di peperangan dunia kedua, sehingga untuk kepenggalan kekuatan baru mereka membutuhkan personalia yang mampu berbahasa asing, kemudian mampu ditempatkan sebagai penerjemah sehingga bisa berkomunikasi dengan penduduk setempat. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka diperlukanlah sebuah program yang mampu mengembangkan kemampuan berbahasa asing dengan cepat sebagai tindak lanjut. Kemudian, Amerika Serikat mendirikan badan yang dinamakan ASTP atau Army Specialist Training Program pada tahun 1942. Tujuan dari program ini adalah agar peserta mampu memiliki keterampilan berbicara dalam beberapa bahasa asing. Kemudian kita memasuki pengertian metode Sam'iyah wa Safahiyah. Metode adalah rencana menyeluruh penyajian bahasa secara sistematis berdasarkan pendekatan yang telah ditentukan. Kemudian, untuk pengertian dari Sam'iyah wa Safahiyah sendiri ialah Sam'iyah wa Safahiyah disebut juga audiolingual, yang artinya suatu metode yang banyak melakukan praktek-praktek berbahasa, baik itu dalam bentuk dialog, khutbah, dan lain sebagainya, yang diharapkan mampu membuat siswa bisa berbicara seperti penutur bahasa aslinya. Kemudian ada tentang asumsi metode Sam'iyah wa Safahiyah atau audiolingual. Berdasarkan atas beberapa asumsi, bahasa itu pertama-tama adalah ujaran. Sehingga untuk pengajaran tentang bahasa sendiri ini kita dimulai dengan memperdengarkan bunyi-bunyi bahasa dalam bentuk kata ataupun kalimat, kemudian mengucapkannya. Baru setelah itu memasuki pelajaran menulis ataupun membaca. Sedangkan asumsi lain dari metode ini ialah bahwa bahasa adalah kebiasaan. Suatu perilaku akan menjadi kebiasaan apabila diulang-ulang berkali-kali. Oleh karena itu, pengajaran bahasa harus dilakukan dengan mengulang teknik pengulangan atau repetisi. Metode Sam'iyah Safahiyah sendiri ialah lebih mengutamakan kepada menyimak sebelum melanjutkan pelajaran tentang membaca dan menulis. Dalam istilahnya ialah metode belajar bahasa Arab yang dilakukan dengan mendengarkan bunyi, kemudian mengucapkan sebagaimana mestinya. Jadi, metode Sam'iyah Safahiyah sendiri adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Arab agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki dengan cara mendengarkan dan berbicara. Kemudian, adapun ciri khas yang menonjol dari metode ini adalah yang pertama, memiliki rangkaian pembelajaran yang sistematis, yaitu dari menyimak ke berbicara, baru kemudian membaca dan menulis. Kemudian yang kedua adalah keterampilan menulis diajarkan sebatas pola pada kalimat dan kosakata yang sudah dipelajari secara lisan, karena pembelajaran menulis merupakan representasi dari pelajaran berbicara. Kemudian menghindari sebisa mungkin penerjemahan bahasa. Yang selanjutnya menekankan pada peniruan, pelafalan, asosiasi, dan analogi. Selanjutnya, penguasaan pola kalimat dilakukan dengan latihan-latihan pola yang berurut, stimulus ke respons ke reinforcement. Kemudian untuk karakteristik metode sendiri ialah ada yang pertama, tujuan pengajarannya adalah penguasaan 4 keterampilan berbahasa secara seimbang. Yang kedua adalah urutan penyajiannya adalah menyimak dan berbicara, baru kemudian membaca dan menulis. Selanjutnya, modal kalimat bahasa asing diberikan dalam bentuk percakapan untuk dilafalkan. Penguasaan pola kalimat dilakukan dengan latihan-latihan pola. Berikutnya, kosakata dibatasi secara
ketat dan selalu dihubungkan dengan konteks kalimat atau ungkapan, bukan sebagai kata-kata lepas yang berdiri sendiri. Pengajaran sistem bunyi secara sistematis agar dapat digunakan atau dipraktikkan oleh pelajar dengan teknik demonstrasi, peniruan, komparasi, dan kontras, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, pelajaran menulis merupakan representasi dari pelajaran berbicara, dalam arti pelajaran menulis terdiri dari pola kalimat dan kosakata yang sudah dipelajari secara lisan. Lalu selanjutnya penerjemahan dihindari. Pemakaian bahasa ibu apabila sangat diperlukan untuk penjelasan diperbolehkan secara terbatas. Berikutnya, gramatika tidak diajarkan pada tahap permulaan. Selanjutnya, pemilihan materi ditekankan pada unit dan pola yang menunjukkan adanya perbedaan struktural antara bahasa asing yang diajarkan dan bahasa ibu belajar. Lalu, kemungkinan terjadi kesalahan siswa dalam memberikan respon baru sungguh-sungguh dihindarkan. Lalu, guru merupakan pusat dari kegiatan kelas. Siswa mengikuti atau merespon apa yang diperintahkan oleh guru. Kemudian, penggunaan bahasa rekaman, laboratorium bahasa, dan visual aid sangat dipentingkan. Kemudian, guru mengajukan pertanyaan sesuai dengan bahan bacaan sehingga dapat diketahui dengan mudah tingkat pemahamannya. Yang keenam, sebaiknya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan membutuhkan jawaban yang pendek. Yang ketujuh, jika salah seorang siswa tidak mampu menjawab pertanyaan, hendaknya pertanyaan diberikan kepada siswa yang lain. Yang kedelapan, setelah selesai tanya jawab, siswa diminta mengulang lagi dalam hati. Yang selanjutnya, atau pada akhir pertemuan, guru memotivasi siswa mengajukan pertanyaan yang jawabannya ada dalam teks bacaan dan dijawab oleh teman-temannya, baik mengenai pemahaman bahasa ataupun tata bahasa. Itu tadi untuk teknik sam'iyah dan safahiyah. Kemudian selanjutnya ada langkah-langkah penggunaan metode. Adapun langkah-langkah tersebut ialah yang pertama, ada pelajar harus menyimak, kemudian berbicara, kemudian membaca, dan akhirnya menulis. Kedua, tata bahasa harus disajikan dalam bentuk pola kalimat atau dialog-dialog dengan topik situasi sehari-hari. Yang ketiga, latihan harus mengikuti operan conditioning seperti yang telah dijelaskan. Yang keempat, ada semua unsur tata bahasa harus disajikan dari yang mudah kepada yang sukar atau bertahap. Kemudian terakhir, kemungkinan untuk membuat kesalahan dalam memberi respon harus dihindarkan. Penguatan positif lebih dari efektif daripada penguatan negatif. Kemudian, tujuan dari penggunaan metode sam'iyah safahiyah sendiri ialah memiliki tujuan umum. Tujuan umumnya ialah dari metode ini agar para pelajar dapat menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Fokus pertama pembelajaran sendiri adalah pada kemampuan lisan, kemudian bertahap pada kemampuan lainnya seperti belajar mengembangkan keterampilan. Kemudian, aksentuasi utama diletakkan pada percakapan lisan, yang berarti siswa harus mencapai pelafalan akurat dan tata bahasa yang benar. Adapun poin berikutnya ialah kelebihan dan kekurangan dari metode sam'iyah dan safahiyah ini. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan dari metode ini yang pertama adalah para pelajar memiliki keterampilan pelafalan yang bagus. Yang kedua, para pelajar terampil membuat pola-pola kalimat baku yang sudah dilatihkan. Yang ketiga, pelajar dapat melakukan komunikasi lisan dengan baik karena latihan menyimak dan berbicara secara intensif. Kemudian, suasana kelas hidup karena para pelajar tidak tinggal diam, harus terus-menerus memberikan respon atau stimulus. Sedangkan kekurangannya ialah para pelajar cenderung untuk memberikan respon secara serentak dan secara mekanitis. Yang kedua, kurang memperhatikan ujaran atau tuturan spontan karena siswa tidak ada inisiatif dan kreatif. Dan yang terakhir ialah membuat sebagian pelajar rentan
membuat sebagian pelajar takut menggunakan bahasa. Itulah tadi pembahasan mengenai metode Sam'iyah dan Syafaiyah. Kemudian dapat kita simpulkan, metode Sam'iyah dan Syafaiyah ini ialah cenderung mengutamakan menyimak, kemudian baru memasuki pelajaran-pelajaran berikutnya seperti membaca, menulis, dan yang lainnya. Adapun sejarah singkat dari metode ini ialah berasal dari Amerika Serikat yang membutuhkan kekuatan ataupun membutuhkan kemiliteran yang mampu mengucapkan bahasa asing sehingga mampu berkomunikasi dengan penduduk tempat jajahannya. Kemudian program pertama yang dibuat oleh Amerika Serikat untuk kemampuan berbahasa ini ialah ASTP yang didirikan pada tahun 1942 atau 1943-an. Kemudian nama lain dari metode ini ataupun metode Sam'iyah Syafaiyah ini ialah metode audiolingual. Dan metode Sam'iyah Syafaiyah juga memiliki kekurangan dan kelebihan seperti yang telah disampaikan pada paragraf terakhir tadi. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan tentang metode Sam'iyah Syafaiyah. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.